Ya, Carlos, terkait dengan pembunuhan atau tewasnya salah satu polisi yang terjadi di Berlan beberapa waktu lalu memang menjadi salah satu pertanyaan kami. Dan di sana tadi ditegaskan oleh Krisnamurti bahwa Polda Metro Jaya memang sudah menyiapkan tim khusus untuk melakukan penggerebekan yang dilakukan tadi malam di Johar Baru. Dan hal tersebut memang diakui dilakukan karena memang ada pada saat penyelidikan ada dua saksi, dan salah satu adalah saksi yang cukup tersangka yang menjadi saksi yang memberikan korporatif kepada pihak kepolisian. Dan dari keterangan tersebutlah dilakukan penggerebekan tadi malam, dan juga dipastikan ada sekitar 12 DPO yang masih diincar oleh polisi. Dan tadi ya menyatakan bahwa 12 DPO tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda, karena memang yang dilakukan penggerebekan seperti tadi malam adalah di rumah Riko, itu diakui adalah salah satu orang yang berbahaya dan orang yang merampas senjata dari pihak polisian pada waktu penggerebekan pertama kali. Dan senjata tersebutlah yang digunakan oleh Riko untuk menembaki polisi yang dilakukan tadi malam. Dan hal tersebutlah yang masih dipastikan bahwa penembakan tersebut penembakan kepada tersangka tersebut harus dilakukan oleh pihak kepolisian tadi malam, karena tersangka sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga untuk kasus narkobanya sendiri. Dan pemirsa, Polda Metro Jaya terus memburu gembong narkoba sekaligus terduga penganiayaan terhadap anggota kepolisian di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Pusat. Salah satu tempat yang disasar oleh polisi adalah kawasan Johar Baru. Berikut laporan dari Riyad Nur Hidayat dan juru kamera David Sibarani serta Muhasin Jalal dan dari Jalan Bima, Johar Baru. Saat ini saya berada di Jalan Bima, Johar Baru, Jakarta Pusat, tempat terjadinya baku tembak antara Riko Patikasi dan juga aparat kepolisian. Tepatnya terjadi pada Jumat sore. Berdasarkan data yang kami terima dari warga, baku tembak terjadi antara Riko dengan polisi terjadi sekitar 2 jam. Dan kronologi kejadian pertama adalah kepolisian berusaha untuk masuk ke dalam rumah Riko dan berusaha mengetuk pintu. Namun ternyata ketukan pintu dari kepolisian dibalas Riko dengan tembakan. Dan akhirnya baku tembak pun tidak dielakkan lagi. Bahkan sampai saat ini kita masih melihat di sini ada bekas dari beberapa tembakan yang diluncurkan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini yang ditutup triplek adalah jendela menuju kamar Riko. Setelah baku tembak terjadi, akhirnya polisi menembakkan gas air mata ke dalam rumah Riko, dalam kamar Riko. Dan di situ ternyata tidak ada perlawanan lagi karena Riko sudah terbaring lemas. Dan akhirnya kepolisian dari Satuan Brimob merangsek ke dalam kamar Riko. Bahkan pemirsa dapat kami gambarkan kepada Anda selongsong peluru di tempat kejadian masih tergeletak, dan banyak sekali warga menemukan selongsong peluru akibat baku tembak kemarin. Terhitung, tadi saya sudah berusaha menghitung, kira-kira ada sekitar 15 selongsong peluru yang bertebaran di rumah Riko ini. Adapun alasan dari pihak kepolisian memburu Riko Patikasi adalah diduga tersangka pengeroyokan yang terjadi pada saat kemarin di kawasan Berlan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dari informan dan juga kepolisian yang bernama Bribka Taufik. Riyad Nur Hidayat, David Sibarani, Muhasin Jalal, Berita 1, Jakarta. Demikian Carlos update yang bisa kami berikan dari Polda Metro Jaya, dan apabila ada yang terbaru kami pasti akan berikan langsung kepada Anda. Kembali ke Anda, Carlos.